Sejarah asal-usul Padang Sumatera Barat. Kapan awalnya sebuah kota, seperti Padang sebagai kawasan yang menjadi titik kumpul berbagai aktivitas kehidupan, yang menjadi kawasan tempat bertemunya berbagai etnis dengan latar budaya, bahasa, dan agamanya, pada umumnya banyak ditemukan melalui tulisan para ahli sejarah sejak berkuasanya VOC, tahun 1602 sampai tahun 1799. Hal ini dimungkinkan karena memang Belanda yang memiliki arsip lengkap sejarah daerah jajahannya. Termasuk kota Padang yang menjadi basis kekuatan dagang dan militer Belanda abad ke-18 dan 19. Jika ingin mengetahui sejarah kota Padang, maka terlebih dulu harus mengenal sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira abad ke-15 pada zaman kerajaan Minangkabau dengan rajanya Aditya Warman. Saat itu Padang adalah pemukiman nelayan. Dalam Tambo Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung 13 Solok oleh Luhak Nantigo, Agam, Tanah Datar dan 50 kota. Namun ketika mereka sampai telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang, yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berarti dalam perluasan wilayah kerajaan Minangkabau ini, sebelum sampai ke Padang sebelumnya telah ada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Namun dalam abad yang sama, kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya terutama untuk perluasan daerah perniagaan. Para pedagang Aceh secara bertahap berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau yang hanya menganggap sebagai daerah rantau bagi kerajaan Aceh karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh Raja Aceh. Rantau pesisir seperti Padang saat itu dianggap tidak begitu penting sebagai rute perdagangan Minangkabau yang mengarah ke pantai timur melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman, yaitu tempat beradanya kerajaan Minangkabau. Di waktu yang sama, Malaka sebagai daerah pelabuhan karena selatnya yang luas pada tahun 1511 sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Portugis, disusul oleh Spanyol kemudian Inggris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Peristiwa peperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman bagi kerajaan Aceh maupun kerajaan Malaka sendiri. Kawasan pesisir di pantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing itu belum mengetahui persis kalau masih adanya daerah di samping Malaka ini. Kerajaan Aceh sengaja mengabaikannya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif. Namun ketika tidak menguntungkan lagi, maka harus mengambil pilihan kedua, yaitu pesisir barat. Kerajaan Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera dari segi topografinya lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh kerajaan Minangkabau. Akibat pengalihan ini, muara-muara di sepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku, daerah Pariaman, dan pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentral komoditi, yaitu lada di bagian utara dan emas di selatan. Pada awalnya, pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Raja Muda yang diangkat Aditya Warman di Pagaruyung. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh itu sejalan dengan mensiarkan ajaran agama Islam, maka secara berangsur Raja-Raja Muda itu mulai berpihak kepada kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini Padang dibagi atas 3 daerah yaitu Padang, Pau, dan Kota Tengah. Dalam waktu yang hampir sama, di tahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut,
Kondisi ini mengharuskan kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya di semua pelabuhan, akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya. Belanda melihat peluang ini, kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh setempat. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh wafat, 1636, kekuatan dan kekuasaan Aceh semakin lemah. Walaupun sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari kota Padang, Parada Harahap. Pada tahun 1660 Raja-Raja Muda yang semulanya menentang Pagaruyung kemudian berpihak ke Aceh, karena bujuk Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang. Belanda dan pasukan kompeninya walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatan orang kaya kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman sejak saat itu. Justru gangguan semakin banyak dan sering. Loji, menurut Gusti Adnan, loji atau lege, Prancis, berarti tempat tinggal, kantor atau gudang, pembangunannya mulai dirintis sejak tahun 1606 dan selesai pada perempat terakhir abad ke-17. Loji tersebut berlokasi di Muara Batang Arau. Loji ini termasuk yang terbesar di kawasan barat Sumatera. Loji itu berbentuk 4 persegi dengan setiap sisi panjangnya lebih kurang 100 meter. Pada setiap sudut terdapat menara pengawas dengan ketinggian 8 meter. Sebagai simbol kekuasaan Belanda sebanyak 2 kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah. Yang pertama pada malam hari tanggal 7 Agustus tahun 1669. Berdasarkan SK Wali Kota Matya Padang No. 188.452, 25, Sek ESK, 1986 peristiwa dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang. Serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang mereka dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa mereka sendiri. Pada tanggal 20 Mei tahun 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama Francois Thomas Lemin, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera, Sumatra Suescus, yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Sampai akhir abad ke-18 kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aya, Ranah Binuang, Alang Lawas dan seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui Destuur, tahun 1788 sampai tahun 1861, memimpin Padang. Kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam, dan Andalas.
Pada masa itu terjadi peralihan di mana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan fek atau kampung.